Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto dari lokal 3A Manajemen Dakwah semester 3 dengan NIM 11940411 322. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kepada kita keimanan, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa pada hari yang berbahagia ini. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Selawat beriring salam, semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan kita, seorang Nabi Allah, seorang Nabi akhir zaman, seorang Nabi penutup sekalian Nabi, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang relatif singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum atau pidato dengan tema sikap bijak menghadapi musibah. Bapak dosen yang terhormat, sekarang kita berada di suatu zaman atau di mana keadaan negara kita, keadaan dunia ini sedang tidak aman. Begitu banyak bencana-bencana yang terjadi di atas permukaan bumi ini, khususnya negara kita Indonesia. Di awal tahun 2021 ini sudah begitu banyak bencana dan musibah yang menimpa negara kita. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada tanggal 9 Januari 2021 kemarin. Setelah itu terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya banjir, bahkan tanah longsor yang begitu banyak terjadi di beberapa daerah di negara kita Indonesia. Dari begitu banyaknya bencana atau musibah yang menimpa negara kita Indonesia, terkhususnya kita yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang mayoritas Islam. Tentu dari setiap musibah, dari setiap bencana yang Allah turunkan ke atas permukaan bumi ini, tentu ada mudarat atau dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang telah Allah turunkan kepada kita berupa bencana.
Selanjutnya, untuk menghadapi persoalan yang saat ini memang tidak bisa kita hindarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, atau Allah jelaskan kepada kita di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul Azim. Yang mana jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang mana artinya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman. Dari penjelasan ayat yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, dapat kita mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sungguh kita hidup di dunia ini, kita hidup di bumi Allah yang fana ini, tentu Allah pasti akan memberikan kepada kita yang namanya suatu ujian. Namun ujian itu Allah berikan kepada kita, Allah hadirkan kepada kita untuk mengintrospeksi diri kita, sejauh mana kita mengerjakan, sejauh mana kita mematuhi perintah yang Allah turunkan kepada kita. Ujian itu Allah berikan kepada kita melalui rasa takut. Rasa takut yang saat ini memang begitu besar di setiap diri umat manusia. Bagaimana tidak? Rasa takut terhadap wabah atau bencana yang saat ini hampir menular, bahkan hampir sampai ke seluruh bagian di pelosok-pelosok dunia ini. Maka untuk itu, kita selaku seorang yang beragama Islam atau orang-orang yang beragama yang mempercayai Al-Quran, tentu kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari setiap keadaan atau setiap bencana yang terjadi pada diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari bencana-bencana yang terjadi saat ini di negara kita Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Ibrah yang kedua yang dapat kita ambil adalah betapa singkatnya hidup ini. Ketika kita hidup di dunia ini, tentu kita akan mengalami kematian. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini ibaratkan
sebagai seorang perantau yang lambat laun akan kembali kepada kampung halamannya. Begitu juga dengan kita hari ini. Maka sebelum kita kembali kepada kampung kita yang sebenarnya, maka untuk itu marilah kita persiapkan bekal. Marilah kita persiapkan apa yang nantinya kita bawa ketika kita menghadap Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita hidup di dunia ini. Maka di ayat selanjutnya, pada ayat 156, Allah memberikan kepada kita peringatan, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi semua pendengar atau teman-teman atau bapak dosen yang mendengarkan ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.